Iya, Pak. Saya ulangi lagi. Jadi ini ruang universal semuanya populasi sebanyak N besar. Dalam populasi ini ada yang sukses, ada yang gagal. Yang sukses sebanyak K besar, maka yang gagal sisanya N min K. Dalam populasi ini kita ngambil sampel. Namanya sampel, pasti ada bagian yang sukses, ada sebagian yang gagal. Yang sukses kita simbolkan X, yang gagal sisanya, berarti N kecil min X. Paham ya? Iya. Nah, simbol-simbol ini yang kita pakai. Maksud Anda pakai R, if R itu adalah yang gagal. Berarti di sini ya N min X itu sama dengan gagal. Kita nggak masukkan rumus baru, atau simbol baru. Karena kalau kita menyebutkan X, maka sisanya adalah gagal. Sehingga rumus persamaannya di sini adalah yang sukses dikalikan yang gagal dibagi dengan keseluruhan. Yang sukses kenapa dikurangi 1? Karena yang terakhir pasti sukses. Jadi nggak dihitung lagi. Itulah kenapa dikurangi 1. Sama dengan negatif binomial. Yang pasti terakhir wajib sukses. Maka tidak perlu dihitung. Jadi min 1. Jadi yang kita hitung, misalkan 7 yang sukses, 6 saja yang kita kombinasikan. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang tanyakan lagi? Maaf, Pak. Silakan. Mbak siapa? Iya, mau Mbak Anissa ya? Hayati, Pak. Mbak Hayati. Silakan. Itu mau gini aja membenarkan, Pak. Tadi saya cek yang di e-learning, Pak. Ternyata kan kemarin Bapak yang revisi itu dari kami tuh yang rumus HN itu nggak ada revisi, Pak. Jadi yang di e-learning itu masih dalam rumus yang salah. Jadi mungkin nanti ya nanti diganti lalu dikirim ke Bapak lagi gitu Ya, aja, Pak. boleh. Nanti kalau misalnya sudah disempurnakan supaya simbolnya. Sebenarnya rumus sampean itu kan versi rumus sebenarnya bukan salah, tapi simbolnya terlalu banyak, ya kan? Iya. Simbolnya terlalu banyak sehingga Iya. membingungkan. Kalau bisa kita simpelkan, Iya, Pak, gitu. itu lebih baik kalau lebih disimpelkan. Karena memang ada referensi yang memang banyak sekali simbol-simbol yang dipakai di situ. Kalau disederhanakan, itu lebih mudah kita pahami. Supaya kita bisa menurunkan rumus itu dari misalkan hipergeometri biasa. Kalau hipergeometri kan biasa tanpa dikurangi 1 kan, bedanya cuma itu aja. Tanpa dikurangi 1. Nah itu. Biasanya di referensi yang lain, yang namanya negatif, itu bukan dicari peluang sukses, tapi dicari peluang gagal. Gitu loh. Nah, mencari peluang gagal otomatis sama dengan mencari peluang sukses. Maksudnya bukan sama apa ya? Sama hasilnya enggak, tapi identik. Artinya gini, kalau sudah ketemu peluang sukses, otomatis bisa dicari peluang gagalnya. Jadi beli 1 gratis 1. Mau mencari peluang sukses, otomatis gampang dong mencari peluang gagalnya. Tinggal 1 dikurangi hasilnya. Kan beli 1 dapat 1 bonusnya. Seperti itu. Jadi hipergeometri negatif, binomial negatif sama. Sebenarnya dia mencari peluang gagal. Peluang cacat, peluang rusak. Nah itu namanya negatif. Kenapa selama ini Pak Aziz kok ya pertanyaannya kok pakai peluang sukses? Yang namanya sukses itu tidak harus bagus. Cacat pun bisa dikatakan sebagai sukses. Kenapa? Karena tujuan kita yang mencari yang cacat, mencari yang rusak. Maka kalau sudah rusak dikatakan sukses, ya udah itu dikatakan sebagai kejadian yang sukses. Jadi sangat relatif kata-kata sukses itu. Begitu ya. Sehingga untuk lebih simpelnya antara negatif dengan positif, maksud saya yang biasa dengan negatif. Kan ada hubungannya seperti waktu saya jelaskan tempo hari minggu lalu ada akhir kuliah ya. Bahwasanya terdapat hubungan antara binomial negatif ataupun binomial ataupun hipergeometri negatif ya. Jadi hipergeometri negatif dengan variabel X
kalau saya tambahkan dengan yang hipergeometrik dengan variabel yang sisanya katakanlah n min x min 1 itu adalah sama dengan 1. Ini ya. Yang saya lingkari ini. Jadi, ini nih. Hipergeometri negatif, kalau menggunakan variabelnya X. X itu berarti yang apa, Pak? X itu yang sukses, ya kan? X yang sukses. Misalkan ini sukses, maka kalau saya tambahkan dengan peluang hipergeometri positif, tapi yang sisanya yang sukses apa? Berarti n min x min 1. Kenapa dikurangi 1, Pak? Karena yang pasti terakhir kombinasi itu nggak boleh diikutkan, ya kan? Harus dikurangi 1. Jadi di sini misalkan ini 7, sisanya 3, maka ini 3 min 1, yaitu 2. Jadi kombinasi terakhir tidak perlu dihitung. Kalau dijumlahkan peluang ini, maka akan sama dengan 1. Ini hubungannya. Jadi variabelnya berbeda. Kalau di sini menggunakan variabel yang sukses, ini yang gagal, dikurangi 1. Sebaliknya kalau ini yang gagal, maka ini yang sukses, dikurangi 1. Maka dijumlahkan peluangnya, hasilnya sama dengan 1. Paham ya? Ini hubungan bahwasanya hipergeometri negatif dan hipergeometri positif, artinya yang standar. Peluangnya kalau dengan variabel yang berlawanan itu sama dengan 1 kalau dijumlahkan. Paham ya? Itu kesimpulan diskusi minggu lalu. Termasuk hubungan-hubungan positif negatif yang lain. Ada yang binomial negatif, binomial positif, binomial standar ya. Kalau geometri itu nggak ada yang negatif ya, karena geometri itu cuma 1 suksesnya. Kalau dikurangi 1 habis, ya kan? Karena cuma satu-satunya geometri nggak ada yang negatif. Tapi kalau multinomial nanti ada yang negatif dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ya, ini sudah saya rekam videonya, nanti barangkali ada yang mau mencoba download. Memang saya upload ya di YouTube karena linknya saya pakai linknya saja. Kalau saya upload di e-learning nggak muat, sehingga saya harus upload di YouTube. Saya pakai link. Kalau saya masukkan Google Drive, waduh bisa penuh Google Drive saya. Jadi saya pakai YouTube. Lumayan nanti kalau YouTube-nya ada yang subscribe. Subscribe, like, dan seterusnya. Enggak, itu supaya saya numpang file aja. Oke, saya kira nomor 2 yang B serupa ya. Pertanyaannya sama ada tuh kondisi negatifnya. Karena waktunya tinggal berapa menit ini? 10. Tinggal 9 menit lagi. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan. Nanti setelah break jeda Zoom langsung presentasi kelompok selanjutnya ya. Saya serahkan langsung ke presentasi. Untuk sebelum break masih ada waktu, silakan ada pertanyaan tambahan. Berarti di soal yang nomor 2 tadi, Pak. Berarti kan dari rumus yang tadi. Apa yang tadi itu, Pak, yang K dikurangi 1, X dikurangi 1, yang kanan N besar dikurangi K, N kecil dikurangi X, per N besar kombinasi N kecil. Berarti K-nya itu 10. Ya, Pak. Dikurangi 1. Ya. Terus yang bawahnya itu 7 dikurangi 1. Ya. Terus yang sebelah kanannya N besarnya berarti
50 dikurangi 10, Ya. yang bawahnya N kecil kurangi N gagalnya di sampel 7 dikurangi 3. Ya. Dikurangi 3. Gagalnya sampel 3 berarti, Pak? Iya, karena suksesnya 7. Ya. Terus per 50 kombinasi 50 kombinasi 10. 10, iya. Ya. Oke. Jadi kalau dijumlahkan itu nanti akan ketemu. Jadi kan tadi 10, sini 7, sini 3. 7 tapi dikurangi 1. Ya. Ya. Seperti ini. Kalau ini tadi 50, maka di sini nanti jumlahnya juga harus 50. Tapi nanti dikurangi 1. Jadi ini kan berarti tadi K-nya berapa K-nya? K-nya 10. K-nya 10 ya. Iya. Ya, berarti begini. Saya tulis tadi yang gede. Populasi 50, sampel 10. Kemudian ini 7 min 1. Ini 10 min 1. Ini berarti 50 jadi 40. Jadi begini. Ini populasinya 50, sampelnya 10. Nah, perhatikan kalau ini 50, maka yang atas ini kalau dijumlahkan juga akan sama dengan 50. Ya. Kalau ini 10 yang bawah, ini dijumlahkan juga sama 10. Ini 7, ini 3. Loh, Pak, ini kan dikurangi 1. Enggak, kan enggak sama dengan 10, Pak. Min 1 ini jangan dihitung. Min 1. Ya. Karena min 1 untuk yang negatif. Untuk yang positif enggak perlu min 1. Jadi ini sama 10, maka di sini 40. Ini 7, maka di sini 3. Maka jumlahnya ini 50, 10, sama. Itu namanya untuk mengecek rumus kita benar gitu caranya. Oh, G, Pak, paham. Bedanya kalau yang positif tanpa dikurangi 1. Ya. Paham ya? Iya, Pak. Oke. Pak, untuk yang nomor 2B, Pak. Nomor 2B kenapa? Ada masalah? Itu loh, Pak. Tadi soalnya baru bola kelima yang diinginkan terpenuhi setelah pengambilan bola terakhir. Ya. Itu berarti hanya itu 5 atau 4 nggih, Pak? Apanya? Kan setelah pengambilan K-nya itu 5 atau 4 nggih, Pak? Soalnya kan kalau apa? Kalau dari soal kan setelah pengambilan bola terakhir, Pak. Pengambilan bola terakhir Berarti itu kan, pengambilan ke-10 kan? Ya, maksudnya baru bola kelima yang diinginkan terpenuhi setelah pengambilan bola terakhir. Tapi kan setelah, Pak. Berarti kan udah pengambilannya, Pak. Berarti kan pengambilan terakhir itu ke berapa? Ke-10 kan? Nih. Ya, pengambilan ke-10 baru 5 bola yang terpenuhi. Itu kan? Nggih. Ya, kalau tadi yang Berarti A itu kan 7. Pada waktu ke-10, 7 bola terpenuhi. Kalau ini pada waktu ke-10 baru 5 bola yang terpenuhi. Berarti gagalnya 5. K-nya, X-nya sama dengan 5. Bedanya dengan tadi X-nya 7, sekarang X-nya 5. Jadi kan baru terpenuhi 5. Ya, Pak. Bedanya itu aja. Iya. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya. Pak, saya mau tanya, Pak. Silakan, Mbak Helmalia ya. Iya. Ya. Saya masih bingung, Pak. Ini kan N kecilnya itu 10. Nah, waktu kemarin saya baca di buku waktu mau
presenter itu N kecilnya itu populasi dari yang sukses, Pak. Jadi kalau bola biru yang berarti populasinya bola biru. N kecilnya Gitu, Pak. populasi. Saya masih bingung. Gimana? Populasinya N kecil. Aduh.